reading people, welcome back to my YouTube channel. Aku Meliana. Di sini aku bakalan sharing dan review tentang buku-buku yang udah pernah aku baca. Dan hari ini aku bakalan sharing tentang buku The Psychology of Emotion. Buku ini ditulis oleh David J. Lieberman. Beliau adalah seorang penulis buku laris versi New York Times dan telah mendapat banyak penghargaan. Dia juga tokoh yang diakui secara internasional di bidang perilaku manusia dan hubungan antar pribadi. Buku-bukunya termasuk Mind Reader telah diterjemahkan ke 26 bahasa dan terjual lebih dari 3 juta kopi. Karya-karya Dr. J. Lieberman telah ditampilkan dalam ratusan publik utama dan dia sering diundang sebagai narasumber di berbagai media termasuk The Today Show, The View, dan Vogue and Friends. So reading people, pernah nggak kalian ngerasa abis emosi itu capek banget? Itu karena emosi ini menguras seluruh tenaga dan energi yang kita miliki. Kebayang dong gimana rasanya lagi capek, terus bad mood, lalu kita dihadapkan sama hal-hal yang membuat emosi, itu rasanya that's really tired for sure. Emosi disebabkan oleh ego yang kita miliki. Ego di sini dimana kita selalu ingin segalanya itu tentang kita. Everything is about me. Ingin dianggap benar dan memandang diri secara optimal. Bila didorong ego, tindakan kita bisa bermacam-macam, mulai dari bercanda dan mengejek orang lain hingga membeli sesuatu yang di luar kemampuan kita hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di dalam buku ini kita diajak untuk mengenal diri sendiri, mengenal sudut pandang yang kita miliki. Selagi perilaku kita semakin ceroboh dan tidak bertanggung jawab, ego menguat sehingga menggantikan perasaan bersalah, minder, dan malu. Sudut pandang kita menyempit sehingga kita melihat lebih banyak diri kita dan lebih sedikit dunia. Ini membuat kita semakin sensitif dan tidak stabil. Ada dua sudut pandang menurut Dr. Lieberman. Yang pertama, pilihan bertanggung jawab. Yang kedua, pilihan tak bertanggung jawab. Untuk pilihan yang bertanggung jawab, mengarah ke harga diri meningkat, ego mengecil, sudut pandang melebar, realitas tak terdistorsi, melihat dan menerima kebenaran, menghasilkan kesehatan emosional yang positif. Next, sudut pandang yang kedua, yaitu pilihan tak bertanggung jawab, mengarah ke harga diri menurun, ego menguat, sudut pandang menyempit, realitas terdistorsi, tak bisa atau tak mau melihat dan menerima kebenaran, menghasilkan kesehatan mental yang negatif. Nah, reading people, kalian termasuk yang mana nih? Pasti kalian pernah dengar kalau emosi bisa membuat seorang bertindak bodoh. Kayak biasa berita-berita yang kita dengar tentang cinta ditolak, sakit hati, kecewa, akhirnya emosi, terjadilah pembunuhan atau mungkin kesantet lah. Ini contoh respon negatif atau tidak bertanggung jawab. Nah, contoh respon positifnya, kalian bisa improve diri kalian menjadi lebih baik lagi. Dan buat yang cewek-cewek, kalian bisa mempercantik diri kalian, dress well, atau mungkin skincarean, kayak lebih good looking lagi gitu, lebih improve diri kalian ke hal-hal yang lebih baik. Akan banyak hal baik yang bakalan datang, percaya deh kalau kalian bisa fokus ke diri kalian, ke hal-hal yang lebih positif. Lagian buat apa juga abis cinta ditolak kalian sedih, terus jadi emosi dan akhirnya sakit hati. Kan abisin energi kalian sendiri ya kan. Lebih baik kalian improve diri kalian menjadi lebih baik daripada melakukan hal-hal negatif yang pada akhirnya berujung pada penyesalan seumur hidup. Ayo, coba belajar melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, supaya kita bisa bertindak lebih bertanggung jawab. Bahkan, orang cerdas sekalipun bisa mengambil keputusan yang salah. Yang menentukan arah perilaku kita adalah harga diri kita, bukan kecerdasan. Orang cerdas punya potensi untuk mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi motivasi dan kemampuan untuk melakukan itu ditentukan oleh sudut pandang atau kesehatan emosionalnya. Dengan melakukan hal-hal baik dan memperkecil ego, itu sama dengan mencintai diri sendiri, menghargai diri kita sendiri. Nah, reading people, mari kita ingatkan diri sendiri bahwa semakin bertanggung jawab pilihan-pilihan kita, semakin besar harga diri kita, ego mengecil, pandangan kita melebar. Kalau David J. Lieberman membantu kita mengelola kemarahan kita dengan buku super laris ini. Dijelaskan apa yang terjadi ketika kita marah, bagaimana ego membuat kita marah kepada orang lain, cara meredakan marah, serta cara mencegah kemarahan dengan memperluas sudut pandang kita. Cara-cara yang telah terbukti ampuh ini tak hanya membantu mengelola amarah,
tapi juga mengerti seluk-beluk emosi manusia. Dan pada gilirannya, kamu akan meningkatkan kualitas hidup personal dan profesional kamu. Oke, reading people, sekian sharing dan review buku dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share, and subscribe videonya, dan jangan lupa komen di bawah next buku apa lagi yang bakalan aku sharing. Thanks for watching, happy reading, and bye-bye.